Ini loh yang menjadikan kita memahami betul betapa pentingnya kehidupan kita diatur dengan sunnah. Sampai yang kecil ataupun yang besar. Makanya Masya Allah kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Makanya Masya Allah kita sedih kalau peristiwa gerhana kemarin itu kapitalisme gerhana besar-besaran. Ketika justru malah meninggalkan sunnah Rasulullah. Walaupun kita cukup bergembira, banyak orang yang sudah melaksanakan sholat gerhana. Coba bandingkan dengan tahun 83. Ya, ketika saya masih bayi dan bapak-bapak sudah kuliah mungkin. Tahun 83 kan peristiwa yang terakhir kan gerhana itu. Mungkin kemudian jarang yang sholat. Saya tanya bapak, tahun 83 dia sholat gerhana. Lah, beberapa gelintir orang. Yang bisa menjawab, itu berarti pastikan Anda sudah tua saat itu. Ya, karena saat itu saya masih bayi. Jadi Masya Allah. Tapi tetap kemudian kita sedih ketika melihat banyak orang yang justru meninggalkan sunnah. Makanya Rasulullah SAW sampai berkata, Inna awalad dini tarkan as-sunnatu tadhabu sunnatan kama yadhabul hablu kuwatan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sampai kemudian berkata, Inna awalad dini, sesungguhnya pertama kali dalam urusan agama, tarkan yang akan ditinggalkan oleh umatku, sunnahku. Sunnah itu tadhabu sunnatan. Sunnah itu akan pergi satu, ditinggalkan orang. Sunnah satu lagi ditinggalkan orang. Sebagaimana tali terurai seutas demi seutas, lama-lama talinya hilang, tidak tersisa. Dan inilah kemudian yang kita khawatirkan kalau kemudian kita tidak mengikuti jalan Rasulullah. Nyesel Pak. Karena sesungguhnya mereka akan menggigit tangannya dan berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, coba dulu kami itu menjadikan Rasulullah itu menjadi jalan kehidupan kami. Ingat-ingat loh, sebentar lagi ini kemudian ada pemilihan. Sampai milih orang kafir, Masya Allah. Berarti kita meninggalkan petunjuk Rasulullah SAW. Ini harus kita hadirkan. Karena apa? Sunnah itu ngatur semua kehidupan kita. Kan kemarin pernah kita bahas Pak, beberapa bulan yang lalu. Sunnah itu ngatur semua kehidupan kita. Jangan hanya menganggap sunnah itu ngatur sholat. Jangan hanya menganggap bahwasanya sunnah itu ngatur puasa, ngatur zakat. Enggak, itu saja. Tapi sunnah itu ngatur semua kehidupan kita. Semakin beruntung, maka semakin banyak kita mengamalkan sunnah. Sunnah itu ngatur sampai urusan kuku, diatur. Bagaimana kita disunahkan untuk memotong kuku. Bagaimana kemudian kita disunahkan sampai gigi saja, diatur sunnahnya. Bapak disuruh siwak. Kapan saja kita disuruh siwak? Mau sholat, siwak. Mau wudhu, siwak. Mau baca Quran, siwak. Kenapa sih kalau mau baca Quran itu harus bersiwak? Ada yang tahu? Ini tidak ada jawaban. Kenapa kalau baca Quran disuruh siwak? Biar tidak bau. Ya jelas memang tidak bau. Tapi kenapa kalau baca Quran itu disuruh untuk bersiwak? Saya khusnudun ini tawadhu semuanya, jadi malu untuk jawab. Saya sampaikan ya Pak ya, sesungguhnya kita diperintahkan untuk bersiwak ketika baca Quran karena sesungguhnya malaikat itu senang sama orang yang mendengarkan bacaan Quran. Makanya ada seorang sahabat kan yang hampir-hampir menurunkan malaikat, namanya siapa? Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Beliau membaca surat Al-Baqarah, muncul cahaya putih di atas langit. Baca lagi, tambah gede itu cahayanya. Baca lagi, tambah gede cahayanya. Kemudian beliau berpikir, ini apa cahaya ini? Tiba-tiba mendapati kuda yang di samping beliau itu kemudian bergejolak liar. Lalu kemudian karena beliau khawatir karena ada anak-anaknya yang tidur di antara kuda dan beliau, maka beliau menghentikan bacaan Qur'annya. Pagi harinya Rasulullah mengatakan, coba kalau kamu teruskan bacaanmu wahai Usaid bin Khudair, maka pasti malaikat itu akan turun di atas muka bumi dan terlihat secara fisiknya. Itu saking senangnya ketika kemudian para malaikat mendengarkan bacaan Quran. Sampai Rasulullah mengatakan saking senangnya malaikat itu mendengarkan bacaan Quran, wa yadau fahu ala fihi, maka kemudian para malaikat itu meletakkan bibirnya di atas bibir orang yang membaca Al-Quran. Insya Allah.
Kok nggak kerasa Ustaz? Ya nggak kerasa. Kalau kerasa Bapak lari. Ya. Dan ingat loh, malaikat itu apa? Innal malaikata tata'adza kama yata'adza bihil insu. Sesungguhnya malaikat itu sensitif terhadap bau sebagaimana manusia itu sensitif terhadap bau. Makanya itu loh yang menjadi hikmah. Kenapa kamu kalau baca Quran bersiwak? Ya, supaya apa? Malaikat ketika menempelkan bibirnya di atas bibir kita, dia mencium bau yang wangi. Saking senangnya, wa yadau ala jawfihi. Maka saking senangnya malaikat itu kepada orang yang membaca Quran, diletakkan itu orang yang membaca Quran di antara kerongkongan para malaikat.